Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama yaitu Ibu Dwi Retnowati, yang kedua saya sendiri Erna Puji Hastuti. Kami akan mempraktekkan tentang coaching, di mana coaching pada siang hari ini yang pertama adalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang pertama yaitu tentang bagaimana membuat anak menjadi lebih termotivasi, lebih tertarik, dan lebih semangat dalam pelajaran matematika, terutama untuk siswa kelas 4 yaitu di tempatnya Bu Dwi Retnowati. Ya, Selamat siang Bu Dwi Retnowati. iya, selamat siang juga Bu Erna. Ini saya bacakan temanya dulu nggih, kasusnya dulu nggih, sebelum kita berskenario untuk alur ceritanya. Jadi pada siang hari ini Koace bercerita tentang permasalahannya kepada coach yang merasa siswanya tidak tertarik dan bermalas-malasan pada saat pelajaran matematika. Sebagai coach, kira-kira bagaimana cara menanggapinya? Ya, kita mulai sekarang Bu Erna untuk praktek Ya, coachingnya. Saya dulu ya, ya, Bu Erna. Saya ada permasalahan nih di kelas 4. ya Bu Retno, gimana? Ada apa dengan kelas 4, murid Bu Retno? Begini Bu, hari ini pas pelajaran matematika, sebagian besar anak bermalas-malasan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, itu disebabkan karena apa? Menurut Ibu karena apa? Iya Bu, dengan permasalahan di atas, kira-kira apa ya Bu akar masalahnya dan cara penyelesaiannya supaya anak-anak menjadi bersemangat mengikuti pelajaran? Menurut Ibu, sekarang saya tanya dulu sama Bu Retno. Menurut Ibu, apakah selama ini Bu Retno itu sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dari segi minat, dari segi kesiapan siswa, dan dari profil belajar siswa? Coba Bu Retno ingat-ingat dulu, apakah Ibu Retno sudah memenuhi apa yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan pembelajaran matematika? Ya, selama ini saya juga merasa pembelajaran saya sudah cukup baik dan memunculkan keaktifan siswa. Tetapi kok anak-anak masih belum cukup antusias ya? Nah, sekarang gini dulu, Bu Retno. Nah, saya tanya, menurut Ibu kan Ibu tadi sudah merasakan kalau sudah menyampaikan pembelajaran yang baik, yang sudah menarik bagi anak. Eh, Contoh realnya seperti apa yang sudah Bu Retno lakukan di kelas? Coba Bu Retno sampaikan. Iya Bu, untuk memunculkan keaktifan siswa, saya meminta anak-anak untuk melakukan simulasi sesuai dengan materinya. Dan untuk membekali ilmu matematika, setiap hari anak-anak saya ajak untuk menghafalkan perkalian. Tetapi kenapa ya sebagian anak tidak bersemangat? Hmm, Terus sekarang gini, apakah ada suatu menurut Ibu, kalau Bu Retno ingat, coba Bu Retno ingat, ada hal apakah satu hal apa yang membuat anak itu menjadi sangat, apa ya, boring, sangat malas dengan matematika? Coba Bu Retno ingat, apa? Misalnya tadi kok Bu Retno menyampaikan anak harus ada kegiatan harus menghafal tentang perkalian. Nah, di situkah apakah dengan kegiatan itu, menurut Bu Retno anak-anak bagaimana kaitannya dengan menghafal perkalian? Kalau menurut saya setelah saya amati dan setelah saya sampling, memang beberapa anak itu belum bisa menghafal meskipun tiap hari saya ajak menghafal.
Bisa jadi, kalau bisa saya simpulkan sepertinya anak itu merasa dia malas ataupun di awal begitu bertemu dengan jadwal matematika mereka itu kayaknya sudah sangat mungkin banyak rasa yang mereka rasakan, entah itu takut, entah itu, eee, malas karena harus berpikir tentang kaitannya dengan hafalan yang tadi. Coba kalau, kita cross check lagi, menurut Ibu, tentang hafalan itu apakah anak-anak senang dengan kegiatan itu atau mungkin dalam penyampaian Ibu, anak-anak merasa belum tertarik atau belum, merasa senang, dengan apa yang Bu Guru sampaikan, Bu Retno sampaikan? Ya, kalau bagi anak-anak yang udah hafal ya mereka kelihatan ceria sekali nggih. Tapi kalau yang beberapa anak yang pada saat saya tanyai dan belum bisa, itu mereka takut atau minder pada saat nggak menjawab pertanyaan dan akhirnya mereka juga jadi bermalas-malasan atau tidak bersemangat untuk pembelajaran matematika karena mereka udah minder atau takut duluan gitu, Bu. Nah, sebenarnya tuh Bu Retno itu sudah menyampaikan pembelajaran yang baik tentang matematika, karena menurut saya memang perkalian itu adalah fondasi atau bekal berharga bagi anak di masa kedepannya nanti. Menurut saya tentang perkalian seperti itu, terutama tentang perkembangan numerasi bagi anak di masa depannya nanti. Tetapi untuk mengetahui masalah tadi, ah, kan itu menjadi suatu beban, maksudnya anak menjadi berpikirnya terlalu eh, takut, was-was atau bagaimana. Untuk mengatasi masalah ini, menurut Bu Retno, perbaikan apa yang harus dilakukan Bu Retno? Rencananya apa yang ingin jenengan lakukan? Eee, Gini, saya itu berencana yang pertama kali saya lakukan adalah memetakan kesiapan siswa dulu, yaitu dari segi profil belajarnya, apa yang model belajar apa yang mereka sukai, terus kemampuannya itu sampai mana. Kemudian saya melakukan metode pembelajaran sesuai dengan hasil pemetaan yang tadi, sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Ya, bagus sekali eh, untuk rencana Bu Retno tadi dengan melakukan pemetaan. Jadi dengan melakukan pemetaan, kita tidak memaksakan anak, karena anak itu memang pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya kan kemampuannya berbeda. Nah, disitulah kita bagaimana bisa memahami dan mengetahui kebutuhan anak, sehingga kegiatan memunculkan hal-hal baru, terutama tentang matematika yang nanti endingnya juga sampai pada perkalian tadi, tetapi mungkin dengan sesuai dengan kebutuhan anak, baik itu tentang kebutuhan belajar, profil tadi ya. Jadi sehingga nanti yang akan terwujud adalah kegiatan pembelajaran yang akan menyenangkan bagi siswa. Bagus sekali itu, Bu. Iya. Iya, Bu, besok akan saya laksanakan segera, Bu. Ya. Terus saya ingat lagi, Bu Retno kan sebenarnya punya kemampuan dalam penggunaan IT nggih, pembuatan pembuatan modul ajar misalnya dengan menggunakan IT. Karena pada saat ini kan anak kadang tertarik dengan hal-hal yang baru. Jadi bagaimana Bu Retno itu bisa memanfaatkan potensi yang Bu Retno miliki, yaitu dengan membuat modul ajar atau media belajar yang lebih bervariasi lagi, terutama tentang materi pembelajaran matematika ini. Saya kira Bu Retno bisa kok, karena Bu Retno mempunyai kemampuan di bidang ini. Iya, Bu, di kelas saya juga kebetulan ada proyektor untuk mendukung pembelajaran berbasis IT juga sebenarnya. Nah, itu. Itu sebenarnya Bu Retno kan punya potensi. Jadi Bu Retno itu bisa membuat media ajar matematika yang bervariasi dan menarik minat siswa sehingga profil belajar siswa itu akan terwujud dan di sana akan yang suka hal yang dengan IT misalnya proyektor atau apa. Nah, Bu Retno kan punya kemampuan di situ. Jadi itu segera dikembangkan kan itu akan lebih bagus, Bu. Iya, iya Bu, betul sekali Bu. Nanti saya juga akan membuat media pembelajaran aja, baik secara audio visual, ataupun menggunakan metode langsung sesuai benda konkret, atau kalau perlu ke luar kelas itu untuk mencari eh,
media yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Ya, bagus sekali. Ternyata rencana aksi yang dibuat Bu Retno sangat luar biasa. Dan saya yakin Bu Retno akan lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Sehingga anak-anak akan lebih tertarik, akan lebih termotivasi dan dalam pembelajaran, utamanya tentang pembelajaran matematika. Selamat mencoba ya Bu, maksudnya itu bagus sekali untuk rencana itu. Iya, iya Bu, amin. Minta doanya ya Bu, semoga lancar dan dimudahkan. Ya, semoga lancar. Oh iya, Amin. ngomong-ngomong dari percakapan kita ini tadi, bagaimana menurut Bu Retno perasaannya gimana tentang tadi problem yang Bu Retno alami, setelah sharing-sharing tadi saya sedikit menggali maksudnya karena Bu Retno itu punya kemampuan, bagaimana perasaan Bu Retno sekarang? Insya Allah Bu, saya sekarang merasa lebih baik dan merasa termotivasi lagi untuk melaksanakan pembelajaran matematika ini. Sehingga nanti pembelajaran saya menjadi lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Retno, semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan lancar dan nantinya terpenuhi tujuan awal yaitu di mana siswa menjadi tertarik, termotivasi dalam pembelajaran matematika dan mereka tidak merasa bahwa matematika itu adalah suatu momok yang mereka takuti. Gitu Iya, ya Bu Retno, selamat iya mencoba. Bu, amin. Iya Bu, amin. Oh iya, selanjutnya Bu Retno, eee, apa toh komitmen Bu Retno terhadap pembelajaran ini nantinya? Ya, komitmen saya adalah saya akan berusaha selalu membuat pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan murid dengan sungguh-sungguh, dan saya akan terus berusaha melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Ya, saya sangat setuju sekali. Memang kita sebagai guru harus selalu atau sering melakukan refleksi. Di mana dengan melakukan refleksi itu dan dengan komitmen Bu Retno ini mudah-mudahan ada semuanya akan berjalan lancar dan apa yang diharapkan nanti anak menjadi lebih tertarik, bersemangat, termotivasi dengan pembelajaran yang Bu Retno sampaikan. Gitu ya Bu Retno? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Erna. Ya, sama-sama. Ya, izin saya mau masuk ke kelas nih, Bu. Oke, ya, monggo. Oke. Sekarang tukeran. Ya. Langsung aja, saya juga mau sharing, Bu Retno, Oh, tentang problem yang oh, saya alami di kelas. oh, nggih. Yuk, jenengan mau Kaitannya mulai dulu, Bu dengan Erna. Dengan apa? kaitannya dengan literasi. Saya itu anak-anak kan kelas 5. Kelas Ya. 5 itu kalau disuruh membaca, itu mereka itu juga malas-malasan. Kadang saya harus bingung bagaimana bisa membuat sesuatu yang menarik bagi anak, bagaimana mereka bisa tertarik untuk membaca dan pengen membaca dan membaca itu adalah suatu kebutuhan. Saya pengennya seperti itu. Kalau Bu Retno, Hmm. apa yang bisa saya lakukan kaitannya dengan pembiasaan anak-anak biar mereka suka membaca? Oh, oh begitu ya yang terjadi ya. Kira-kira yang pembicaraan ini yang diinginkan Bu Erna itu tujuannya khusus itu untuk apa dulu ya, Bu? Saya pengennya itu tadi, sebenarnya kan anak-anak itu sudah kelas 5, tapi kok, mereka itu ada yang membacanya itu masih belum lancar, kalau disuruh Hmm, membaca malah mhm, mereka, rame ngobrol, sendiri. gitu, Oh ya, ceramah sendiri. Nah, di mhm. situlah saya itu pengennya anak itu merasa bahwa membaca itu adalah sesuatu kebutuhan, di mana mereka Oh itu pengen ya, saya itu mereka merasa bahwa dengan membaca itu akan mendapatkan pengetahuan baru dan tidak ada ruginya dan mereka merasa bahwa membaca itu sangat bermanfaat untuk mereka. Pengen saya itu seperti itu, oh gitu. ya. Nah, apakah selama ini Bu Erna sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dari segi minat, kesiapan, dan profil belajar mereka? Coba Bu Erna ingat-ingat kembali.
Ya, sebenarnya sih saya kegiatan pembelajaran sudah kadang saya buat bervariasi. Misalnya ada satu bacaan, itu sudah saya buat model di mana anak satu membaca satu kalimat, terus nanti nyambung lagi anak berikutnya satu kalimat lagi. Tujuannya kan biar anak fokus. Jadi di sana itu tertanam karakter di mana kalau ada teman yang membaca, teman yang lain harus menyimak. Itu artinya menghargai Iya, teman. Nah, di situ kan sampai saya buat satu kalimat itu untuk satu anak, nanti disambung anak berikutnya, disambung anak berikutnya, disambung anak berikutnya. Tetapi kan hal seperti itu kan sepertinya juga kurang efektif terkadang. Itu sampai saya lakukan seperti itu. Tapi kok untuk kesadaran membacanya itu memang belum semuanya muncul secara apa ya, refleks dari anak-anak itu sendiri itu belum, gitu. oh, sebenarnya juga sudah bagus ya yang upaya yang Bu Erna lakukan ya. Tetapi, menurut Bu Erna, apakah semua anak itu sebenarnya sudah mampu atau lancar dalam memahami atau membaca suatu bacaan, Bu? Apakah semua sudah Sebenarnya sih lancar? ya, memang secara apa ya, secara global maksudnya keseluruhan itu belum bisa semua. Emang saya juga belum membuat pemetaan sih. Nah, maksudnya Nah, anak bukan jadi dia pinter membacanya sudah lancar, maksudnya dia sudah memahami makna, bisa membaca secara eh, arti dari bacaan itu. Saya juga belum melaksanakan seperti itu. Mungkin apakah karena itu ya Bu ya saya sehingga anak-anak itu kadang tidak bisa menyesuaikan apa yang saya sampaikan, seperti itu ya? iya. Mungkin 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 bisa juga, itu adalah faktor permasalahannya, Bu, karena kalau anak itu kalau sudah lancar membaca, itu otomatis nanti untuk memahami suatu makna dari kata tersebut, itu kan anak akan menjadi lebih mudah juga, karena juga literasi itu kan juga sebuah cara atau seperti jendela dunia ya untuk memahami sesuatu. Nah, terus kira-kira rencana perbaikan apa dengan dari kasus di atas yang akan dilakukan oleh Bu Erna? Iya, kalau saya pikir rencana saya misalnya yaitu tadi saya memetakan anak sesuai dengan kemampuannya, maksudnya dia lancar membaca atau tidaknya, berarti berdasarkan kemampuan anak. Selain itu, saya juga akan melakukan pembiasaan literasi di awal, di pagi hari sebelum sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Saya juga ingin menambah referensi bacaan, buku bacaan. Karena memang selama ini yang saya lakukan adalah membacanya itu kebanyakan hanya membaca materi. Nah, Iya, itu iya. jadi saya ingin melakukan itu pemetaan. Yang kedua adalah menambah bahan atau materi untuk membaca. Misalnya bisa itu buku cerita, buku dongeng, atau novel. Karena anak kelas 5 kan sudah mungkin saja bisa mereka membaca novel. Nah, Iya. di situ saya berencana untuk membuat pojok baca di kelas yang Mhm. digunakan untuk kegiatan literasi di pagi hari. Seperti itu kalau rencana saya. Oh, Gitu, Bu iya. Retno. Ini saya mungkin ada tambahan sedikit boleh, Bu, untuk referensi Bu Ya, Erna? oke, Kait ya. ya, ini kaitannya dengan literasi ya. Jadi, yang direncanakan oleh Bu Erna itu sudah cukup bagus sekali. Terus kalau dari sisi saya itu bagaimana kalau membangun kemampuan intrinsik dari anak tersebut supaya literasinya itu berasal dari hati mereka. Jadi tidak hanya dari pagi hari saya harus baca. Nah, itu tetapi dengan diiringi dengan kita memotivasi anak. Oh, kenapa kita harus berliterasi itu nanti tujuannya seperti ini dan istilahnya motivasi mereka itu apa. Yang pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya untuk mengembangkan literasi anak itu coba kita memberikan anak-anak itu soal-soal yang model C6. Jadi yang mengembangkan kreativitas dan daya nalar mereka. Seperti contohnya seperti ini, bagaimana terjadinya hujan. Nah, secara otomatis dengan pertanyaan yang berupa C6, anak-anak akan membuka materi dari apapun, dari manapun untuk mendapatkan jawaban itu. Karena kalau proses C6 itu kan akan banyak sekali alur-alur yang harus mereka ungkapkan. Nah, dengan tujuan untuk mencapai alur tersebut, otomatis anak-anak akan mencari referensi dari mana saja, mungkin dari
Google atau dari buku atau dari koran. Nah, itu juga akan secara tidak langsung memancing mereka untuk berliterasi. Oh, Itu tambahan ya. dari saya, Bu. Oke. Terima kasih, sangat bagus sekali tuh, Bu Retno. Bisa saya coba untuk menambahkan, emang dari intrinsik emang itu saya harapkan, di mana anak itu memiliki kesadaran untuk pengen membaca tadi. Benar Iya, sekali apa yang Bu Retno sampaikan dan saya juga merasa, dari hal-hal itu malah nanti bisa sampai pada pengembangan materi yang lain. Memang sekarang kalau kelas 5 kan materinya tentang misalnya siklus air. Di sana kan memang banyak sekali yang bisa dijelaskan. Jadi dari hal-hal itu nanti anak bisa lebih banyak referensi tentang membacanya. Secara otomatis mereka akan mencari referensi-referensi baru untuk menemukan jawaban yang dibutuhkan. Seperti itu ya Bu Retno. iya, iya, Terima sip. kasih atas masukannya Bu Retno. Iya, iya, Bu. Terus saya amati juga Bu Erna ini kan juga kemampuan IT-nya juga luar biasa ya. Nah, ini kira-kira media belajarnya apa aja yang akan dikembangkan untuk mencapai literasi yang maksimal, Bu Erna? Ya, memang saya, kaitannya dengan IT tetap berusaha untuk, eee, membuat media-media ajar kaitannya dengan membaca. Kalau saya misalnya kita tampilkan video, nah di situ kan ada bacaan, ada cerita, alur yang harus dibaca oleh anak. Mungkin dengan, menampilkan seperti itu, anak juga akan lebih tertarik. Iya, Sepertinya anak lebih tertarik dengan materi yang akan saya sampaikan nanti, otomatis mereka akan mau secara otomatis mereka ingin mempelajari apa yang saya sampaikan. Ya, Bu Retno, iya, saya akan mencoba untuk membuat media-media baru yang kaitannya dengan literasi atau membaca tadi. Karena dengan literasi itu menurut saya anak-anak akan mempunyai bekal yang sangat, baku dalam kehidupannya ke depan nanti. Terima kasih Bu Retno, saya akan berusaha mencoba untuk, membuat media-media ajar yang kaitannya dengan teknik membaca atau literasi tadi gitu, Bu iya. Retno. Oke. Bagus sekali rencananya, Bu. Ternyata rencana aksinya itu sangat luar biasa dan saya yakin nanti Bu Erna akan lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Sehingga anak-anak akan lebih tertarik berliterasi baik dari motivasi internal mereka maupun dari motivasi eksternal mereka. Iya, Bu, terima kasih. Minta doanya ya semoga semuanya lancar dan apa yang saya harapkan saya bisa menampilkan pembelajaran yang menarik bagi anak dan bisa, memunculkan intrinsik dari jiwa anak untuk mempunyai kesadaran dalam hal membaca. Iya, iya Bu, besok jangan segan-segan lagi untuk kita ber-coaching bersama nggih atau untuk curhat apapun pembelajaran kendala pembelajaran yang terjadi. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Erna sekarang? Apakah sudah merasa lebih baik dan bersemangat lagi? Iya, terima kasih sekali Bu Retno dengan apa yang setelah saya sharing-kan ke Bu Retno ternyata saya jadi banyak tambahan ilmu di mana tadi Bu Retno, menyampaikan bahwa harus ada menimbulkan rasa intrinsik dari diri anak, bagaimana memancing mereka untuk bisa termotivasi, terus mencari sumber-sumber referensi dari satu topik pun kita bisa membuka banyak wawasan bagi anak-anak kita. Nah, di I situ kan kadang saya kemarin belum terbersit hal itu. Terima kasih ya Bu Retno, dari si iya, kegiatan ini saya bisa mendapatkan pencerahan dan akan saya lakukan atau saya laksanakan di kelas saya, akan berusaha untuk memperbaikinya lagi. Terima kasih. iya, sama-sama Bu Erna. Semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan lancar dan nantinya terpenuhi tujuan awal yaitu siswa menjadi tertarik untuk berliterasi. Ya Bu, amin. Ya, Semoga oke. Selanjutnya, apa komitmen Bu Erna terhadap pembelajaran ini? Eee, dari apa yang telah kita bicarakan dari panjang lebar tadi, saya berkomitmen bahwa memang dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak, emang saya harus membuat pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan anak. Tentunya tidak harus dibuat sama karena anak-anak kita bukan anak yang sama atau berdiferensiasi dan di sana Iya, juga, berusaha untuk melakukan refleksi kalau misalnya ada kekurangan pada diri saya, misalnya, saya keliru atau salah, di situlah saya akan selalu melakukan refleksi dan, berusaha untuk
mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi anak didik saya, gitu Bu Oh, Retno. iya. Saya sangat setuju sekali Bu Erna dengan komitmennya. Mudah-mudahan sukses dan lancar ya, Bu. Amin, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terus untuk kalau ada problem yang lain? Tidak ada, Bu. Sekarang kita bacakan refleksinya aja ya. Oh iya, Saya share screen ya, Bu Erna. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi Waalaikumsalam diri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah refleksi diri latihan coaching dari kelompok 7 pada siang hari ini. Nama calon guru penggerak yaitu Dwi Retnowati dan Bu Erna Puji Hastuti. Berikut adalah refleksi kami. Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah kami berdua komunikatif, saling sharing atau berbagi pengalaman, kita kolaboratif, saling melengkapi dari kekurangan masing-masing. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah efektivitas pelaksanaan coaching. Yang kami lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah kita bersikap terbuka, sabar, tetap tenang, dan menjaga kestabilan emosi. Mendengarkan aktif atau menyimak yang biasanya menghambat kita mendengarkan aktif adalah asumsi atau melabel. Dan pada saat coaching, kita aktif mendengarkan coaching karena penilaian kita terhadap kejadian itu tidak penting. Yang penting adalah coaching menilai dirinya sendiri. Jika merasa penilaian kita penting untuk disampaikan kepada coaching, maka kita perlu mengkonfirmasinya dengan sangat hati-hati. Monggo Bu Erna. Bu Erna. Ya, saya Nggih, monggo balik ya, Mbak. lanjut. Yang akan Ya. kami lakukan itu. Yang akan kami lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu dengan melakukan coaching secara berkala dan mengimplementasikan hasil coaching secara kontinu dan dengan penuh komitmen. Dengan kegiatan coaching sebagai salah satu cara untuk refleksi diri sehingga bisa memberdayakan coach. Di mana di kegiatan ini tadi kita berdua saling sharing, saling memberi masukan, saling memberi pendapat untuk memajukan pembelajaran kami. Selanjutnya umpan balik dari coach. Saya bisa mengingat, merenung, dan menemukan solusi pembelajaran dari permasalahan yang saya hadapi. Selanjutnya pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Terus terang saja pada saat coaching saya merasa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan ilmu baru, dan bisa sharing dari apa kesulitan yang saya hadapi, sehingga nanti akan ditemukan solusi atau titik temu di mana akan terwujud perbaikan atau tujuan yang ingin kita capai dari dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Monggo. Sudah. Iya. Iya, yang saya rasakan juga pada saat di coaching dengan Bu Erna, yaitu juga sama nggih, saya juga merasa mendapatkan pencerahan dan lebih bersemangat lagi ke depannya. Semoga juga pembelajaran yang saya buat nanti akan selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih.